Pak Tongam, jadi sebenarnya dasar hukumnya nih Pak, sampai suatu aplikasi itu dapat dinyatakan ilegal ataupun legal, itu gimana sih Pak Tongam? Ya, terima kasih Pak Abi, yang saya hormati Pak Antonius Melau. Pertama-tama saya apresiasi sekali dengan acara ini yang diinisiasi oleh Kominfo. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh bagi masyarakat mengenai apa yang kita bahas hari ini. Siapa? Ya, dan juga kepada para peserta acara ini kami ucapkan selamat mengikuti. Usaha-usaha yang dinyatakan ilegal itu kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perizinannya dan dua dari sisi model bisnisnya atau marketing plan. Jadi usaha yang legal itu adalah usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau dia usaha contohnya kegiatan di bidang perbankan sesuai dengan undang perbankan, ada perizinan, kemudian perdagangan, ada undang-undang perdagangan, kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga ada, kegiatan koperasi juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan multilevel marketing yang harus ada izinnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan usaha di Indonesia harus ada izin. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada izin juga harus sesuai dengan bisnis model yang sesuai dengan perizinannya. Jangan sampai namanya contohnya koperasi tapi mempunyai kegiatan bukan koperasi. Contohnya kegiatan perdagangan yang tidak ada izin multilevel marketing tapi melakukan kegiatan multilevel marketing. Jadi harus selaras perizinan dengan bisnis model atau kegiatan usahanya. Kemudian kalau dikatakan ilegal adalah kalau memang tidak memiliki izin usaha. Tidak ada izin kegiatannya, tidak ada izin produknya. Kemudian juga izin kelembagaannya tidak ada. Dan kegiatan-kegiatan ini cenderung adalah kegiatan yang memang sengaja dilakukan untuk penipuan yang merugikan masyarakat. Nah, jadi kita katakan ilegal kalau dia tidak ada izin dan kegiatannya, marketing plan-nya atau bisnis modelnya memang adalah ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung merugikan masyarakat. Nah, kalau kita lihat informasi, jadi ilegal ini sangat menarik saat ini. Kegiatan-kegiatan ilegal ini tetap marak. Kalau kita lihat kerugian 10 tahun terakhir akibat investasi ilegal mencapai 114,9 triliun. Wow, nah, banyak banget Pak. Jumlahnya sangat besar dan ini baru yang memang masuk dalam laporan proses penegakan hukum. Belum lagi banyak masyarakat kita yang tidak lapor karena berbagai hal. Kemudian jumlah investasi ilegal, peer-to-peer lending ilegal, kemudian pergadaian ilegal juga mencapai ribuan ini totalnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari data ini adalah perlunya kewaspadaan masyarakat agar tetap menjaga dan tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran investasi ilegal ini. Siap. Oke, Pak Tongam, itu tadi nilainya fantastis banget loh. Dan itu pun yang orang atau masyarakat yang melapor ya Pak ya. Apalagi yang belum melapor ya Pak, nilainya tuh pasti lebih besar daripada itu ya Pak yang dirugikan ya. Dan ya, Pak Tongam, nah sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, panggilnya Abi aja boleh Pak? Manggil ke saya Abi itu kayak gimana Pak? Masih muda Pak. Ya. Mudah, tapi kalau jabatannya udah tinggi saya panggil Pak. Gitu ya Pak ya. Soalnya saya orang biasa Pak di rumah nih Pak, siarannya nih Pak. Di rumah semua orang biasa Pak, di kantor ya. Baik, Pak Tongam. Nah tadi kan udah disampaikan nih bahwa dari situ dasar hukumnya apa dan gimana buat dinyatakan legal atau ilegal. Nah kita langsung khususkan ke TikTokers dan juga VTube nih Pak Tongam. Kan OJK menyatakan bahwa aplikasi VTube dan TikTokers merupakan aplikasi yang ilegal. Nah kalau dikhususkan kedua aplikasi ini, alasan kedua aplikasi tersebut disebut ilegal tuh gimana tuh Pak Tongam? Ya perlu kami luruskan bahwa yang menyatakan aplikasi VTube dan TikTokers ilegal bukan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi. OJK sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. VTube dan TikTokers ini bukan jasa keuangan sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama bahwa tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Kedua, aplikasi ini, VTube dan TikTokers ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat VTube atau VTube ini kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi. Dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang
dulu disetarakan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu, sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang VTube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada VTube. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada VTube, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint. Nah, ini juga ada mekanismenya. Mereka ini ada bintang 1 sampai bintang 6 untuk melakukan misi harian yang dikatakan 40 kali misi harian dan bisa diperpanjang. Contohnya di bintang 1 itu saya secara gratis bisa mendapatkan 14 VP dan 10 VP-nya saya harus merupakan biaya ke VTube. Sampai ada bintang 6 mencapai 10.000 VP. Tetapi apa yang terjadi, semakin tinggi bintang saya, semakin income saya per hari semakin besar. Contohnya pada bintang 1 saya per hari itu income saya hanya 0,3 VP. Mungkin sekitar 3.000-4.000 rupiah ya. Tetapi pada saat saya bintang 1, VP saya akan mencapai 337,5 VP, bisa kita kalikan dengan 14.000. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada biayanya. Biaya inilah yang diduga merupakan kegiatan menghimpun dana, walaupun bukan uang di store, tapi VP. VP ini kan dibeli juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka ini membangun tim viewer, mencapai peringkat-peringkat dari bronze sampai diamond, dan atas dasar peringkat-peringkat ini mereka mendapatkan VP yang lebih tinggi jika mencapai total viewer yang lebih besar. Contohnya kalau viewernya 20 orang bisa 0,15 VP per hari. Tetapi kalau contohnya viewernya sampai 100.000 per orang, itu bisa mendapatkan lebih kurang 275 VP per hari. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kegiatan dengan get member. Tanggal 23 Februari kemarin, itu hari Selasa ya, itu ada aplikasi VTube nggak tersedia di Play Store. Ini juga dari tindakan dari Kominfo atau enggak, Pak Anton? Ya, tentunya itu setelah kami koordinasi intensif dengan si Google langsung di take down karena sudah ada. Jadi begini, kami juga menyampaikan surat permohonan take down itu atau blokir kepada si platform besarnya itu kepada Google tentunya berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi tadi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, misalnya Kominfo langsung sampaikan tidak akan ditanggapi. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak Anton untuk penjelasannya. Jadi kita langsung masuk juga ke Pak Tongam dulu nih, karena kemarin nih Pak Tongam, kemarin sempat ada pemberitaan bahwa VTube itu sedang mengajukan atau melakukan pengurusan izin. Nah, sementara tadi disebutkan kan sama Pak Tongam, VTube menggunakan skema referral yang sebenarnya nggak boleh digunakan untuk penawaran jasa. Kayak apa ya? Sebenarnya isu-isu itu gimana sih Pak? Terkait katanya lagi ngurus izin ke SWI atau ke OJK itu, Pak Tongam? Ya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah,
Mengenai VTube itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan VTube. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member, referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari VTube, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $US lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini. Mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Investasi mengenai 2 hal ini, dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa diinvestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana.